Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Widya Olive. Hai teman-teman online, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan yang pastinya, pada nggak sabar gak sih nungguin video rekapan selama aku di Jogja kemarin? Acungin tangan yang udah penasaran. Nah, di video kali ini tentunya aku akan buat rekapan kayak biasa selama 5 hari 4 malam aku di Yogyakarta tuh kemana aja, nginep di mana, ngapain aja, nongkrong di mana. Pokoknya ikutin semua perjalanan aku di sini. Dijamin bakalan seru. Buat yang masih bingung itinerary ke Jogja tuh mau kemana aja, please banget nonton videoku ini sampai habis ya. Kalau ada ungkapan Jogja itu gak bisa diem, itu emang bener banget sih. Karena di Jogja selalu punya tempat dan juga destinasi yang baru. Gimana? Udah siap kan temenin aku jalan-jalan di Jogja? Kalau gitu let's go. Hari pertama akan dimulai dari perjalanan aku berangkat dari Jakarta. Aku akan berangkat dari stasiun Pasar Senin dengan naik kereta api Progo di jam setengah 12 malam. Pas banget nih buat kamu para pekerja yang mau jalan-jalan tapi nggak perlu cuti panjang-panjang. Ini adalah pilihan kereta yang sangat tepat karena ketika di perjalanan tuh di malam hari gitu kan, dan kamu nggak perlu bingung mau ngapain aja di dalam kereta. Kamu cukup tidur malam karena ketika sampai di Jogja itu sudah pagi hari sekitar jam setengah 7. Asik banget kan? Terkadang tuh ada aja yang bingung kan kalau di dalam kereta tuh kita ngapain aja, karena perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta itu lumayan cukup panjang, kurang lebih 8 jam kan. Nah, kalau kamu ambil kereta malam kayak gini itu udah asik banget, nggak buang-buang waktu, jadi sekalian kamu tidur malam gitu. Setelah pengecekan dan proses check-in, kebetulan kereta kita udah datang di jam 22:50, jam 11 kurang gitu. Dan aku akan naik tipe dari kereta ekonomi New Generation. Lihat dong, buat yang belum pernah naik kereta ini, wajib banget cobain. Karena selain murah, kamu bakalan dapat fasilitas yang lengkap. Udah gitu, tipenya tuh kayak tipe eksekutif gitu, udah nggak berasa ekonominya deh. Di dalam keretanya pun juga sudah terdapat toilet untuk wanita dan juga laki-laki ya, yang terpisah. Jadi nggak perlu campur gitu. Nah, ini adalah area restorasi atau area tempat makan buat kamu yang lagi lapar ataupun pengen sambil kerja, tapi tetap harus mengutamakan buat orang yang makan dulu ya. Nah, di sini adalah tempatnya. Untuk menu yang disediakan pun juga cukup beragam, dan di area dekat restorasi ini terdapat juga gerbang musola buat yang mau beribadah, bisa di sini ya. Tersedia juga alas kaki untuk berwudu. Dan tepat di jam 23:20 kereta api Progo menuju stasiun Lempuyangan akhirnya berangkat juga. Alhamdulillah, setelah menempuh kurang lebih 8 jam, akhirnya aku sampai juga di stasiun Lempuyangan. Kurang lebih jam 7 kurang, aku sudah sampai di stasiun ini. Dan kita siap-siap mau turun. Sesampainya di stasiun Lempuyangan, aku pun langsung memesan mobil online karena aku akan menuju ke tempat yang pertama. Tempat pertama itu adalah locker station. Aku akan nitipin barang bawaan aku dulu. Kebetulan kan aku akan explore Jogja selama 5 hari 4 malam, dan aku pun sewa motor gitu. Karena aku akan menuju ke salah satu daerah yang lumayan jauh, jadi nggak mungkin banget bawa koper. Alhasil aku akan nitipin koper aku di sini. Buat teman-teman yang bingung mau titip barang-barang ataupun oleh-oleh sementara kamu masih mau jalan-jalan tapi nggak mau ribet bawa barang bawaan, ini adalah solusi tepat.
Setelah selesai titip barang dan ambil sewa motor, aku langsung menuju ke tempat selanjutnya untuk sarapan dan aku memilih bubur ayam Kota Baru. Aku penasaran sama tempat ini karena bubur ketan hitamnya. Tempat makan ini juga lumayan terkenal di sosial media, sempat viral juga, makanya nggak pernah sepi, selalu saja ramai. Padahal ini masih pagi, emang cocok sih ya buat sarapan. Di setiap mejanya tuh akan ada pelengkap kayak gini, dan ini dia bubur ketan hitam menjadi menu andalan mereka. Dan untuk rasanya ya enak, standar sih. Selesai sarapan, aku langsung menuju ke destinasi utama, yaitu aku akan trip ke area Gunung Kidul. Aku akan stay di area hotel Gunung Kidul, tapi sebelum sampai hotel aku akan mampir ke destinasi wisata, yaitu Obelix Sea View. Ternyata perjalanan dari kota ke area Gunung Kidul tuh lumayan jauh ya. Aku cewek berdua ini sungguh tangguh sekali sih. Akhirnya setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari kota, aku sudah sampai di area wisata Obelix Sea View. Kita langsung masuk aja untuk cari parkiran motornya. Nah, untuk Obelix Sea View ini akan ada tiket masuk. Harganya Senin sampai Jumat itu 30, kalau weekend itu 40.000. Jadi Obelix Sea View ini merupakan salah satu destinasi wisata yang populer saat ini karena letaknya di atas perbukitan dengan view alamnya yang juara banget, apalagi langsung menghadap ke pantai Parangtritis ini. Selain itu, di area ini juga banyak sekali spot-spot lucu dan juga estetik. Terus nggak hanya itu aja, di area ini juga banyak sekali resto ataupun cafe buat kamu santai ataupun nongkrong gitu. Setiap sudut areanya tuh banyak banget spot fotonya, apalagi yang langsung menghadap ke laut kayak gini. Ini best view banget sih. Karena hari pun menjelang siang, akhirnya aku sempat mampir dan nongkrong di Cafe Elemen namanya untuk memesan makanan serta minuman sambil menikmati view alamnya yang indahnya tiada dua. Setelah puas jalan-jalan di area Obelix Sea View, nggak berhenti sampai di situ aja. Aku pun langsung menuju ke destinasi selanjutnya. Masih berada di area Gunung Kidul. Ini adalah tempat wisata baru juga, ala-ala Beach Club Bali, yang view-nya tuh langsung menghadap ke area pantai Selili juga. Kita akan menempuh perjalanan dari Obelix Sea View menuju tempat ini kurang lebih setengah jam aja. Dan yap, aku sudah sampai di area wisata The Flava Beach Club Jogja. Lihat dong, vibes-nya beneran kayak beach club di Bali banget kan? By the way, untuk masuk ke area wisata ini akan ada minimum payment per orang itu kena 100.000 ya. Tapi tenang aja, minimum payment itu bisa kamu tukarkan ke berbagai menu makanan ataupun minuman. Lihat dong view-nya, cakep banget kan? Langsung loncat aja dan kini kita sudah sampai di Jungwok Resort. Ini dia penginapan yang aku sempat bilang tadi di area Gunung Kidul. Sekilas adalah gambaran kamar yang udah aku pesan di tipe Oya Room, dimana fasilitas di dalam kamarnya tuh juga sudah lengkap, dilengkapi dengan adanya meja dan kursi buat kamu kerja gitu. Ada juga gantungan buat taruh-taruh baju, televisinya juga sudah smart TV, beserta sudah ada komplimen. Untuk area kamar mandinya ini lucu banget sih, ala-ala Santorini gitu, memang konsep dari resort ini.
Memasuki hari kedua dan selamat pagi. Lihat dong, kita disambut dengan sunrise yang indah dan juga deburan suara ombak pantai yang merdu banget. Asiknya kita nginep di area dekat pantai dan laut tuh ya gini, kita bisa dengerin suara ombak setiap saat dan juga angin yang sepoi-sepoi. Gak hanya itu aja, di setiap sudut dari resort ini tuh terbilang estetik abis. Nah, saat ini aku sudah berada di area restoran dari Jungwok Resort untuk breakfast. Kebetulan kamar aku tuh include breakfast ya. Kalau kamu kesini jangan lupa ambil breakfastnya juga. Walaupun variannya tuh nggak terlalu banyak, tapi rasanya cukup lumayan. Selesai sarapan, karena di resort ini mempunyai akses langsung ke pantai Jungwok, dan ini dia aksesnya. Pertama kali lihat akses tangganya, oh landai ini, kita pasti bisa. Tapi ternyata di pertengahan tangganya tuh agak curam gitu, jadi mesti hati-hati banget ya. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya aku sudah sampai di pantai Jungwok. Lumayan banget aksesnya, bisa menuju langsung ke sini tanpa harus keluar dari resort dulu. Buat yang penasaran sama akses tangganya, ini dia, cukup terjal bukan? Alhasil setelah dari pantai, aku akan explore ke area resortnya. Kira-kira ada fasilitas apa aja ya yang ada di area ini. Selain tadi ada water park, jadi buat yang bawa anak-anak, ini tuh kids friendly banget ya. Nggak hanya cocok buat family, buat kamu yang sama temen, ini juga bisa banget kok. Aku aja sama temen happy banget sih stay di sini karena setiap sudutnya tuh banyak banget spot estetik, jadi bakalan punya banyak stok foto deh. Ini adalah area lobbynya, jadi kalaupun kamu mau check in dan check out bisa di sini, dan sekalian kamu bakalan dapat free welcome drink gitu. Nah, selain resort, di area Jungwok ini juga terdapat destinasi wisata namanya Jungwok Blue Ocean. Mengusung konsep wisata ala Santorini, Jungwok Blue Ocean ini wajib banget masuk ke dalam list kamu kalau lagi ke Yogyakarta. Karena destinasi wisata ini selain tempatnya yang kece dan banyak banget spot yang bagus-bagus, kamu bisa langsung melihat pemandangan indah laut lepas dari pantai Jungwok. Kayak berasa beneran di Santorini deh. Walaupun emang belum ke Santorini ya, tapi ala-ala vibes-nya gitu nggak apa-apa lah. Balik lagi ke Jungwok Resort. Di sini tuh banyak juga ya tipe kamarnya, dan juga ada area komunal gitu buat kumpul-kumpul, serta terdapat juga swimming pool yang terbagi menjadi beberapa area. Ada yang anak-anak dan juga dewasa. Info lengkap dari Jungwok Resort ini bisa kamu cek aja di video ini ya. Udah puas jalan-jalan di area Jungwok Resort dan juga Blue Ocean, siangnya aku langsung check out dan langsung menuju ke kota lagi. Seperti biasa, aku akan naik motor. Di perjalanan ini tuh sumpah seru banget ternyata. Buat kamu yang suka explore dan suka tantangan, wajib banget sih cobain sekali-sekali naik motor ke area Gunung Kidul. Walaupun di perjalanannya tuh sambil ya Allah, tapi tetap aja nggak kapok loh. Begitu sampai kota, setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam lebih,
Karena udah lapar banget nih, belum makan siang, aku sempat mampir ke salah satu resto fast food gitu. Ini ayamnya tuh emang enak banget sih, yaitu olive fried chicken. Tandain, kamu wajib cobain. Berhubung tadi makan aku tuh udah sore hari, dan setelah makan tuh aku sempat mampir dulu ke locker station. Aku ambil barang-barang aku dulu, koper, dan dari situ aku langsung menuju ke hotel yang kedua, berada di area Prawiro Taman. Ini dia Por Aki. Aku ambil kamar yang tipe Laura Queen, walaupun memang kamarnya tuh nggak besar banget ya, tapi ini cukup kok, disertai dengan fasilitas yang cukup lengkap juga. Awal masuk ke dalam kamar tuh terlihat sangat agak gelap ya, dan ternyata banyak sekali lampu-lampu yang belum dinyalain gitu. Jadi jangan lupa kamu nyalain setiap sudut lampu yang ada di kamar ini biar terang. Rate dari kamar ini tuh murah banget loh, apalagi fasilitasnya sudah ada smart TV, kayak kamu nggak bakal nyangka kalau harganya tuh semurah itu. Dan malam hari pun tiba. Sebagai orang yang gak bisa diem walaupun abis perjalanan jauh Gunung Kidul, rasanya kalau udah nginep di Prawiro Taman tuh gak afdol banget kalau kamu gak keliling di jalannya. Apalagi jalan Prawiro Taman tuh terkenal dengan aksesorisnya yang lucu-lucu banget di setiap tokonya. Jadi jangan lupa mampir di setiap toko aksesoris, apalagi buat kamu yang suka banget perintilan gitu. Ataupun hanya sekedar jalan-jalan malam di jalannya tuh asik banget loh. Buat cewek-cewek yang suka window shopping ataupun yang suka aksesoris lucu-lucu kayak gini, udah pasti bakalan happy banget sih. Walaupun nggak beli, hanya sekedar lihat-lihat aja, udah punya kepuasan sendiri gitu. Nah, setelah capek berjalan-jalan, aku memutuskan untuk makan malam di Cemara Noodle Bar. Menu andalannya udah tentu mie ya, dengan berbagai rasa, dan juga menu pilihannya lumayan banyak. Harganya cukup terjangkau, rasanya oke. Memasuki hari ketiga dan selamat pagi. Saatnya kita explore dari Hotel Por Aki. Lihat dong, setiap sudut areanya tuh banyak banget spot lucu-lucu dan juga estetik ya. Konsepnya tuh ala Meksiko gitu, dengan tipe kamarnya yang warna-warni. Bikin konsepnya tuh lucu dan juga gemes. Pokoknya kamu nggak bakal berhenti foto-foto di setiap sudut area ini deh. Karena kamar aku include breakfast, saatnya aku mau breakfast dulu dan lihat menu-menu apa aja sih yang ada di sini. Aku kira tuh bakal disajikan menu ala carte gitu, ala Meksiko. Nyatanya menu-menu yang tersedia ya menu hotel pada umumnya. Dan untuk rasa makanannya ya standar aja sih. Pokoknya buat kamu yang mau lihat review dari hotel ini, bisa lihat di video ini ya. Setelah selesai sarapan dan sambil menghabiskan waktu di Jogja, nggak afdol kalau kita nggak jalan-jalan dulu nih. Karena masih pagi, aku sempat memutuskan untuk ke Ayom Cafe. Buka dari jam 9 pagi, Ayom Cafe ini cocok banget nih buat kamu yang suka menghabiskan waktu di pagi hari. Karena suasananya yang begitu hijau karena terletak di area persawahan, Ayom Cafe ini cocok banget nih buat kamu yang suka alam dan juga natural gitu.
Ini dia salah satu spot foto yang paling banyak diminati, yaitu selfie di cermin. Udah jadi keharusan gak sih kalau di cafe tuh ada cermin kayak gini, pasti banget jadi spot foto. Nah, di sini aku sempat memesan beberapa makanan dan juga minuman, walaupun cuma cemilan aja karena masih pagi hari. Dan di sini tuh kita bisa sambil lihat kereta api berlalu lalang kayak tadi. Dan juga setiap weekend di Ayam Cafe ini kita bisa mendapatkan free jamu sepuasnya. Setelah puas santai di Ayam Cafe, aku langsung menuju kembali ke Hotel Por Aki sekaligus check out gitu. Terus abis itu langsung menuju ke hotel selanjutnya, yaitu hotel ketiga. Masih di area Prawiro Taman, cuma beda gang aja gitu. Kalau ada yang nanya, kenapa sih Kak suka banget pindah-pindah hotel gitu kalau lagi liburan? Ya namanya juga anak konten ya kan, suka cari experience gitu. Kayak sayang aja kalau kamu liburan 5 hari tapi cuma di satu hotel, ya nggak sih? Dan yap, kita sudah sampai di area hotelnya nih. Ini dia Hotel Indies Heritage, berada di area Prawiro Taman yang klasik banget. Karena memang belum bisa check-in dan belum waktunya, sementara aku cuma nitip barang-barang aja di hotel. Jadi aku memutuskan untuk melanjutkan ke destinasi berikutnya. Aku akan makan siang di area resto kawasan Candi Prambanan. Namanya tuh Ramasinta Garden Resto. Jadi konsepnya tuh kita akan makan di area ini sambil lihat view dari Candi Prambanan yang kayak gini. Duh, cakep banget kan? Untuk harga menu yang ada di resto ini tuh cukup murah banget ya. Aku kira tuh bakalan fancy kan, tapi nyatanya harganya pun cukup terjangkau. Rasa makanannya juga enak. Terus kalau kamu mau makan di resto ini, aku saranin reservasi dulu ya, karena kalau enggak tuh bakalan penuh gitu. Lihat dong, kapan lagi coba bisa makan dengan background megah Candi Prambanan kayak gini. Perpaduan antara tradisional ala rumah joglonya dengan konsep modern menjadikan resto ini tuh terkesan sederhana tapi terlihat mewah. Setelahnya dari Ramasinta Garden Resto, aku sempat mampir lagi ke cafe yang deket sana juga, nggak terlalu jauh jaraknya, yaitu Wanawatu. Tapi nyatanya waiting list panjang banget. Aku lupa banget reservasi, alhasil aku nggak jadi mampir ke sana. Langsung balik ke hotel, yaitu di Indies Heritage untuk siap-siap check-in. Karena belum check-in kan dari tadi. Sesampainya di hotel, ternyata masih ada welcome drink nih, lumayan dari perjalanan jauh sampai hotel bisa minum dulu. Langsung menuju ke lantai 3, kebetulan mendapatkan di lantai tersebut. Dan ini dia tipe deluxe room di Hotel Indies Heritage. Kamarnya cukup luas, seharga 300 ribuan aja. Kamu gak bakal nyangka kan kalau hotel ini harganya segitu. Bisa mendapatkan fasilitas yang lumayan lah ya. Konsep klasiknya tuh ada banget ya, walaupun televisinya belum smart TV dan masih TV kabel. Terdapat meja beserta kursi pelengkapnya dan juga komplimen. Sementara ini adalah area toiletnya. Fasilitas hotelnya juga sudah terdapat area swimming pool yang bisa kamu lihat dari atas sini. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa cek videonya di sini ya. Malam harinya karena udah lapar banget, akhirnya aku memutuskan untuk cari-cari kafe di sepanjang jalan Prawiro Taman. Lagi cari-cari kafe, ternyata turun hujan deras banget. Dan aku tuh lagi neduh di via resto ini.
Daripada cari-cari yang lain, akhirnya aku memutuskan untuk makan malam di sini. Surprisingly enak-enak banget rasanya, tapi memang untuk harganya lumayan mahal ya. Masuk hari keempat dan selamat pagi lagi. Belum bosan kan ya? Karena kamar aku sudah include sarapan, makanya aku mau sarapan dulu nih. Kita lihat yuk ada menu apa aja sih yang ada di hotel ini. Menu-menu yang ada di sini ya standar hotel bintang 3 aja sih. Variannya juga lumayan, tapi cukup disayangkan karena banyak banget nih menu-menunya yang habis gitu. Dan di refillnya tuh cukup lama banget. Udah gitu tidak ada staff yang jaga, jadi bingung gitu mesti komplain kemana. Tapi overall untuk rasa makanannya ada beberapa yang enak dan ada juga yang biasa aja. Selesai sarapan, gak afdol banget nih. Seperti biasa kalau pagi-pagi itu kita mesti jalan-jalan ya kan, untuk menghabiskan waktu. Dan aku sempat lewatin alun-alun kidul di sini. Nyatanya kalau pagi tuh sepi ya, beda sama malam hari kalau banyak street foodan gitu. Di perjalanan ini tuh aku mau mencari oleh-oleh, tepatnya ke Bakpia Patok 25. Kan banyak banget tuh ya cabangnya, dan aku sempet ke area pasar apa gitu. Oh, baru inget nih aku, ternyata di Pasar Ngasem. Dan sesampainya di cabang tersebut, itu tuh banyak banget orang kan, pokoknya crowded banget. Akhirnya aku masuk aja. Dan nyatanya beberapa varian menunya tuh banyak banget yang habis. Jadi kita mesti nunggu gitu. Dan sekalinya ada, itu tuh kita kayak berebutan sama orang lain. Jadi cepet-cepetan gitu. Alhasil aku tuh cuma dapat 2 atau 3 yang rasa kacang ijo. Daripada aku harus nunggu lama lagi, akhirnya aku pulang dan langsung check out dari Hotel Indis untuk menuju ke hotel yang keempat. Haha, capek nggak sih dengerin aku cerita kalau bolak-balik gini? Ini dia behind the scene kalau aku pindah-pindah hotel. Karena memang letak hotelnya berdekatan, aku memutuskan untuk naik beca aja. Setelah drop barang-barang di hotel yang keempat, dan aku nggak sempat rekam apapun karena langsung jalan untuk menuju ke destinasi selanjutnya. Saat ini aku sudah berada di area Kulon Progo, dan ini dia cafe yang mau aku datangi. Giri mana? Terletak di area perbukitan Menoreh, cafe ini kalau aku bilang tuh yang paling best view. Kenapa? Karena panorama alamnya tuh juara banget. Nih lihat sendiri deh. Menu-menu yang ada di sini tuh memang bisa dibilang agak pricey ya, tapi untuk rasa makanannya itu enak-enak banget. Jadi ya memang sebanding lah ya dengan harga yang akan kamu keluarkan untuk bisa mendapatkan view alam yang cantik kayak gini. Untuk mengetahui review lengkap dari cafe ini, bisa kamu cek aja di video berikut. Nanti akan aku masukin linknya di kolom deskripsi. Dan ini dia Hotel Pandanaran yang menjadi hotel pilihan aku yang keempat, masih berada di area Prawiro Taman. Hotel ini sungguh strategi sekali karena letaknya tuh beneran di samping Tempo Gelato. Yang sering banget mampir Tempo Gelato cabang Prawiro Taman, pada nyadar nggak sih kalau di sampingnya tuh ada hotel loh. Dan ini dia hotelnya. Walaupun hotel tua,
Tapi hotel ini tuh selalu yang jadi favorit para turis loh. Pantesan aja selalu rame dan juga full book. Harganya murah meriah, tapi fasilitas yang kamu dapatkan tuh nggak murahan. Ini dia tipe kamar superior double yang aku pesan dengan seharga 200 ribuan aja. Dan ini adalah area toiletnya. Lanjut lagi, kita akan lihat fasilitas yang ada di area hotel ini. Gak nyangka banget deh, seharga 200 ribuan, hotel ini tuh punya fasilitas kolam renang di atas rooftop kayak gini. Buat yang mau lihat sunrise ataupun sunset sambil berenang kayak gini tuh, wah cakep banget kan. Di samping kolam renangnya tuh juga ada area bar kayak gini buat kamu santai ataupun nongkrong malam-malam. Buat informasi selengkapnya dari Hotel Pandanaran ini, kamu bisa cek langsung aja di video ini ya. Kayak biasa aku akan masukin di kolom deskripsi. Hari kelima tiba juga, dan hari ini adalah hari terakhir aku di kota Jogja. Dan hari kelima ini memang diperuntukkan untuk jadwal pulang aja. Cukuplah ya 4 hari explore Jogja dan udah capek banget badan. Dan hari terakhir tuh emang fokus di perjalanan aja. Karena perjalanan dari kota Jogja menuju Jakarta tuh ya lumayan kan. Dan besoknya tuh harus kerja lagi. Jadi kita memutuskan untuk istirahat lah. Buat yang mau sewa motor di pinggir jalan stasiun tuh sebenarnya banyak banget. Tapi kalau kayak gitu kan takut nggak kebagian ya. Jadi aku saranin lebih baik kayak udah booking duluan aja sebelum kamu sampai di kota Jogja. Dan ini aku sudah sampai di stasiun Lempuyangan. Kereta aku akan berangkat di jam 8 pagi. Aku akan naik kereta api Bogowonto di tipe ekonomi New Generation lagi. Dan ternyata kereta api Bogowonto dengan tujuan relasi Yogyakarta menuju Pasar Senin sudah sampai dan tiba di peron. Langsung aja masuk ke gerbong, aku lupa banget gerbong berapa. Dan ini dia penampakan dari ekonomi New Generation. Fasilitas di dalam keretanya juga hampir sama semuanya ya. Ada toilet wanita yang terpisah berwarna pink kayak gini, sementara toilet laki-laki itu berwarna biru. Pokoknya udah enak banget sih kereta api zaman sekarang. Kenapa aku pilih ekonomi New Generation? Karena memang lebih kayak berasa naik eksekutif gitu dibanding naik ekonomi yang premium. Berasa lebih nyaman juga. Udah gitu untuk pintu di setiap gerbongnya tuh udah otomatis ya. Jadi nggak perlu buka tutup secara manual. Dan otomatisnya tuh kayak gini. Udah asik banget deh. Area restorasinya juga cakep banget ya, didominasi dengan warna krem berbalut batik kayak gini, bikin kelihatan cakep dan juga clean gitu.
Terus buat yang mau cari makan di area restorasi biar nggak kehabisan tuh tipsnya langsung banget pesen, nggak perlu nunggu lama-lama karena nantinya tuh bakalan kehabisan terus. Pokoknya sebelum kereta jalan atau nggak lama dari kereta berjalan tuh kamu udah harus di area restorasi biar kebagian makanan. Kapan lagi makan with a view di perjalanan kereta kayak gini? Baiklah, cukup sekian referensi dari aku di kota Yogyakarta selama 5 hari 4 malam. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi untuk next trip kamu selanjutnya. Buat yang mau list itinerary selama aku di Jogja, kamu langsung DM aku aja di Instagram. Nanti akan aku bagikan listnya biar kamu nggak bingung-bingung lagi dan pengen ikutin semua destinasi wisata yang aku pilih. Terima kasih banyak buat semua teman-teman online yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Buat yang baru bergabung di channel ini, hai, salam kenal dan selamat datang. Buat yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang juga biar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan lebih banyak informasi mengenai jalan-jalan, staycation, dan liburan selanjutnya. Jangan lupa juga dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga komen. Kalau begitu, sampai ketemu di video jalan-jalan selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye. Wassalamualaikum.